Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur sekali kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap memaui agama ini, dan mudah-mudahan tidaklah kita mati kecuali dalam keadaan betul-betul beriman, betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mati di atas al-fitrah. Karena itulah kita perlu senantiasa untuk memahami tentang agama ini. Apa yang akan kita perlu upayakan pada diri kita. Sesudah takwa, maka buah yang harus tampak dan perlu kita upayakan ialah tawakal. Langsung saja kita akan berbincang mengenai tawakul pada bagian muqaddimah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ridhai majelis kita ini. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Kita masuk di pembahasan baru, yaitu pembahasan tentang tawakul. Qala musannif hafidhahullah ta'ala, dalam muqaddimahnya kata beliau, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Fatawakul 'ala Allahi maqamun jalilun 'azimun asari. Kata beliau, tawakul 'ala Allah. Itu tawakul di sini maknanya adalah iktimad, bersandar kepada Allah. Itu adalah makom yang tinggi, yang pengaruhnya itu sangat besar. Wa huwa min a'dhami wajibatil iman. Itu adalah salah satu kewajiban iman yang agung. Wa afdhalil a'mali wal ibadati al-muqarrabah ila rahman. Yaitu termasuk amal-amal ibadah untuk mendekatkan kepada Ar-Rahman. Itu termasuk amalan-amalan yang agung, yang afdol, ibadah dalam rangka mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'la maqamati tauhidillahi subhanahu wa ta'ala fa innal umura kullaha la tahsulu illa bitawakkuli 'ala Allahi azza wa jalla wal isti'anah bihi. Dan tawakul ini adalah makom tauhid, makom tauhid kepada Allah yang paling tinggi, yang sangat tinggi. Karena sesungguhnya setiap perkara-perkara itu seluruhnya itu tidak akan bisa berhasil, tidak akan pernah bisa sampai kecuali dengan tawakul kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongannya. Wasana tatarraqa fi hadal fasli li bayani makna tawakul wa haqiqatihi. Maka kita akan membedah, kita akan menempuh perjalanan pembahasan di fasal ini untuk menjelaskan makna tawakul dan hakikat tawakul. Wal farqi bainahu wa bainat tawakul, juga menjelaskan perbedaannya antara tawakul dengan tawakul. Apa perbedaannya? Summa natskuru syai'an min fawaidihi. Kemudian kita juga akan sebutkan sebagian dari faidah-faidah tawakul. Wal umuril munafiqah wal umuri munafiyah lahu, dan perkara-perkara yang bisa menafikan tawakul itu. Wa nahtimu bidzikri ma tayassara min qasasil mutawakkilin, dan kemudian ditutup pembahasannya dengan menyebutkan sebagian dari kisah orang-orang yang bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'alullaha subhanahu wa ta'ala taufiqa was sadat. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Dan kita mohon kepada Allah taufik dan keistiqomahan, juga pembicaraan yang lurus. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau dan sahabat beliau seluruhnya. Dan di pembahasan berikutnya kita bahas tentang ahmiyatul maudhu', yaitu urgensi atau pentingnya pembahasan ini. Qala Sa'id bin Jubair rahimahullah, at-tawakkul 'ala Allahi jima'ul iman. Kata Sa'id bin Jubair, tawakul kepada Allah itu termasuk intisari daripada iman, sesuatu yang menyeluruh, rangkuman yang merangkum iman. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah, at-tawakkul nisfuddin. Kata Ibnu Qayyim, tawakul itu adalah separuh dari agama. Wa nismusani, separuhnya yang lain adalah inabah. Inabah itu arruju ilal haqqi ba'da taubat, yaitu kembali kepada Allah. Fa innad dina isti'anatun wa ibadatun.
agama itu adalah isti'anah, itu mohon pertolongan pada Allah dan ibadah. Wa tawakkul huwal isti'anah. Tawakul itu adalah wujud dari isti'anah, mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wal inabah yal ibadah. Adapun rujuk kepada al-haq itu termasuk bagian dari ibadah. Wa manzilatuhu awsa'u al-manazil wal ajma'uha. Kedudukan tawakul itu lebih luas. Itu luas dan komprehensif. Wala tazalu ma'muratun bi nazilin. Li saati muta'alliqu tawakkul wa kasratu khawaij al-alamin. Dan tawakul ini adalah pembahasan yang akan senantiasa dimakmurkan. Karena apa? Cakupannya itu sangat luas. Cakupan kaitan tawakul itu sangat luas. Dan pengaruhnya kepada orang-orang yang membutuhkan itu juga sangat besar. Wa tawakkul yata'allaqu bi kulli syai'in minal wajibati wal mustahabat wal mubahat. Adapun tawakul itu ia berkaitan dengan segala sesuatu, yaitu berupa kewajiban-kewajiban, kesunahan-kesunahan, kemudian hal-hal yang mubah. Bahkan qad yata'allaqu ashabal munkarat billahi azza wa jalla. Bahkan dia juga berkaitan atau ruang lingkup pembahasan itu sampai menyentuh pada orang-orang yang dia itu mungkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatawakkaluna alaihi fi husuli muradihim. Dan kemudian mereka berserah diri dalam rangka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi baik dari hal-hal yang sifatnya wajib, yang itu berkaitan dengan ibadah, kemudian sunnah-sunnah, kemudian yang mubah, sampai kepada yang mungkar, mereka itu semuanya menisbatkan kepada tawakul dalam rangka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan itu yang dijelaskan di kitab ini, sehingga kita nanti tahu mana yang masuk kategori tawakul yang hakiki, mana yang palsu. Wa aidan, demikian juga fa inna hajatin nasi kasiratun. Demikian juga bahwa kebutuhan manusia terhadap tawakul ini sangat banyak. Wala budalahum minat tawakkul 'ala Allahi fi qada'iha. Dan karena kebutuhan manusia itu banyak, maka tawakul ini adalah salah satu yang orang-orang kita semua butuhkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, kata Ibnu Qayyim, walau tawakkalal abdu 'ala Allahi haqqa tawakkulihi fa izalatu jabali an makanihi. Kata Ibnu Qayyim, jika saja seorang hamba itu bertawakul, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakul yang sesungguhnya, yang hakiki, dalam rangka untuk menghilangkan gunung, maka dia bisa menghilangkan gunung itu. Wa kana ma'muran bi izalatihi la li azalahu. Maka dia bisa kemudian menghilangkan itu dengan ketawakulnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan pentingnya tawakul dan besarnya pengaruh tawakul kepada hajat seseorang. Kemudian fal muslimu la yara tawakkula 'ala Allahi fi jami'i a'malihi amran mustahaban. Nah, seorang muslim itu dia tidak memandang tawakul kepada Allah pada seluruh amal-amalnya itu sebagai perkara yang mustahaban, yang disukai. Balakan, tapi ya rohu, dia melihat faridotan diniyatan, itu sebagai kewajiban dalam beragama ini. Jadi tawakul itu bukan semata-mata sunnah, kita suka ya kita lakukan, kita tidak ya kita tinggalkan, bukan. Akan tapi kata beliau bahwa seorang muslim itu mesti melihat itu sebagai sebuah kemestian, fardu, kewajiban dalam agama ini. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, kata Ibnu Qayyim, wa tawakkul jami'u li maqamit tafwid. Tawakul itu adalah sesuatu yang mengumpulkan jami'u li maqamil tafwid, sebuah bentuk penyerahan diri yang utuh. Wal isti'anah, bentuk memohon pertolongan kepada Allah. Waridho, juga sekaligus keridhaan. La yatasawwaru wujuduhu biduniha, dan tidak bisa digambarkan bagaimana wujud tawakul itu
dengan selain gambaran itu tadi, yaitu tafwid, al-isti'anah, dan ridho. Jadi perpaduan antara tiga hal itu. Ada unsur penyerahan diri kepada Allah, ada unsur mengharap pertolongan dari Allah, kemudian juga ridho kepada Allah. Jadi kata beliau, tawakul itu kumpulan itu, rangkuman itu. Jadi menyerahkan diri, mewakilkan, kemudian mohon pertolongan dan ridho dengan apa yang Allah tetapkan. Wa qala Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, al-aslu al-jami'ul ladzi tafarra'at anhu hadhil af'al. Pokok yang melingkupi, pokok yang merangkum, yang bercabang darinya, dari tawakul ini, yaqsudul ibadat huwa at-tawakkul 'ala Allah. Jadi tawakul kepada Allah ini adalah aslul jami'ul, sebuah pokok yang merangkum dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Wasidqul iltijai ilaihi, dan sebuah upaya untuk memohon pertolongan kepada Allah yang sesungguhnya. Wal i'timadu bil qalbi alaihi, kemudian menyandarkan kepada Allah dengan hati, bersandar kepada Allah dengan hati. Huwa khulasatut tafrid, ini adalah merupakan khulasah, yaitu sebuah ringkasan. Tafrid itu memurnikan penunggalan, yaitu hanya kepada Allah saja menyerahkan diri. Jadi memurnikan tafrid, yaitu penunggalan, pengesaan, artinya tauhid yang murni gitu. Wa nihayatut tahqiqit tauhid alladzi yasmiru kulla maqami syarif, dan ini adalah wujud dari tauhid yang membuahkan segala kedudukan yang mulia. Minal mahabbah, yaitu berupa rasa cinta, wal khauf, rasa takut, wal roja, ada harapan, wal ridho, kemudian ridho bihi, robban wa ilahan, ridho kepada Allah sebagai rob dan ilah, wal ridho bi qadaihi, kemudian ridho dengan ketetapan Allah. Bal rubama awsala al-abdu ilat taladzudi bil bala. Bahkan kadangkala dengan tawakul kepada Allah itu seorang hamba bisa sampai pada makom merasakan lezatnya sebuah ujian. Lezatnya sebuah ujian. Wa atahu minan na'ma. Kemudian juga menambahkan dari kenikmatan-kenikmatan. Wa subhana man yatafaddala ala man yasa'a bima yasa. Maka maha suci dia yang memuliakan, yang memberi fadilah keutamaan kepada orang yang dia kehendaki dengan apa yang dia kehendaki. Wallahu dzu fadlil azim, dan Allah lah pemilik segala kemuliaan yang agung. Jadi dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwa tawakul itu memiliki kedudukan yang tinggi, yang dari sisi diniyah ini gambaran bentuk kepasrahan seorang hamba kepada Rabb, sebagaimana yang tadi disebutkan Ibnu Qayyim. Di situ ada bentuk penyerahan, kemudian ada unsur memohon pertolongan, kan ada unsur keridhoan. Jadi bukan tawakal itu dimaknai sebagai sesuatu yang pasif. Karena nanti akan kita jumpai ada pemaknaan seperti itu yang sebagian orang itu memahami tawakal ya berarti ya wis, pokoknya kalau ada masalah misalnya ya sudah tenang, diam. Ini pokok ya tawakal. Nah, ternyata tidak seperti itu karena ada unsur-unsur yang lain. Dan di pembahasan berikutnya ta'rifu tawakul, yaitu definisi tawakul. At-tawakul fil lughah. Tawakul dari sisi lughah yuqala bi wakila billahi wa tawakkala alaihi wa takala istaslama ilahi. Jadi tawakul itu maknanya secara lughah adalah istaslama ilahi, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkalu bil amri, dan tawakul bil amri yaitu mewakilkan suatu perkara itu idza dhamanul qiyamu bihi, ketika kemudian bisa ada kemungkinan apa yang diwakilkan itu bisa ditegakkan,
Jadi tawakul itu bukan kemudian menyerahkan sesuatu yang itu tidak mungkin ditegakkan. Tetapi bentuk kepasrahan menyerahkan pada dia yang mampu menegakkan apa yang menjadi hajatnya. Wa wakaltu amri ila fulan. Misalnya aku wakilkan urusanku kepada fulan, maksudnya adalah i'tamadtu fi amri alaihi. Aku sandarkan, aku serahkan urusanku kepadanya. Wa wakala fulanun fulanan. Misalnya fulan mewakilkan urusannya kepada fulan. Idza ajiza anil qiyami bi amri nafsihi. Yaitu ketika dia merasa lemah, tidak mampu melakukan urusannya sendiri. Au wasiqa fihi bi an yakuma bi amrihi, atau dia yakin bahwa yang diwakilkan, yang diberi amanah untuk mewakili dia itu mampu untuk melakukan urusannya itu. Jadi ada dua unsur ini dari sisi lughah yang kalau misalnya dikatakan bahwa seseorang itu mewakilkan urusan kepada orang lain, maka ada unsur bahwa dia tidak mampu melakukan urusannya, dan dia yakin pada orang yang dilimpahi urusan itu mampu melakukannya. Ini dari sisi bahasa. Maka nanti ini ada katanya, kalau tawakul ala Allah itu jelas ada optimisme, ada husnudzon bahwa memang segala sesuatu itu kalau sudah diserahkan pada Allah itu akan beres. Bahwa kala ilahil amro salamahu. Yang disebut yang dimaksud dengan wawakala yaitu mewakilkan suatu perkara itu adalah salamahu, yaitu istislam, yaitu berserah atau menyerahkannya. Fatawakul huwa idharul ajzi. Maka dari sisi lughah tawakul itu adalah idharul ajzi, yaitu menampakkan adanya rasa tidak mampu. Wal i'timadu alal ghairi, kemudian bersandar kepada selain dirinya. Jadi ada dua unsur ini. Dia merasa tidak mampu, kemudian menyandarkan kepada yang lain, yang dipandang mampu memenuhi hajat yang dia sendiri tidak mampu memenuhinya. Artinya kalau dari segi bahasa ini sebenarnya memasrahkan tadi perkara itu belum tentu ke Allah ya, karena dari segi bahasa, itu bisa ke pihak manapun yang dianggap bisa membantu penyelesaian urusannya. Ini lebih ke dinamikanya, Jadi ada unsur dia merasa lemah. Kadang orang mendapat masalah, ya memang dia merasa lemah, tapi terus kemudian dia tidak melakukan apa-apa, dia menganggap dia tawakul. Nah itu kan berarti tidak jangkep, karena unsur yang kedua adalah dia menyerahkan kepada yang mampu membantunya, yang memang dia mampu membantunya. Kan di pembahasan bahasanya kan begitu. Jadi kalau ada orang misalnya terkena masalah, kemudian dia loyo letoy, kenapa kamu kok diam aja? Aku tawakal, gitu. Misalnya itu ya. Itu salah. Harusnya dia iringi dengan yang kedua tadi. Ya. Dan nanti tawakul ala Allah juga dijelaskan begitu. Jadi tawakul ala Allah itu tidak kemudian dia pasif, tapi dia tetap mengambil sebab-sebab. Dia melakukan kauniyahnya juga. Nanti ada yang salah bahas. Kemudian tawakul fi istilah. Tawakul menurut pembahasan istilahnya. Lil ulama'i iddatun ta'rifati li tawakkul minha. Para ulama memiliki banyak sekali takrif definisi tawakul. Di antaranya adalah qala Ibnu Rajab rahimahullah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab. Kata beliau, huwa sidqu i'timadil qalbi ala Allah azza wa jalla fil istijlabi al masalih wa taf'il madari min umuri dunya wal akhirah kulliha. Kata Ibnu Rajab, yang disebut tawakul itu adalah sidqu i'timadil qalbi, yaitu penyandaran hati yang jujur kepada Allah azza wa jalla dalam rangka untuk mendapatkan kemaslahatan atau mencegah kemadharatan, baik berupa perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia dan akhirat seluruhnya. Jadi melingkupi itu, penyandaran hati kepada Allah azza wa jalla dalam rangka mencari maslahat dan mencegah kemadharatan yang berkaitan dengan urusan dunia dan akhirat seluruhnya. Itu definisi dari Ibnu Rajab. Kemudian qala Al-Hasan rahimahullah, inna tawakkulal abdi ala rabbihi, sesungguhnya tawakalnya seorang hamba kepada Rabbnya itu adalah an ya'lama anallaha huwa siqatuhu. Dia mengetahui bahwasanya Allah itu siqah, yaitu Allah itu syahid, Allah itu i'timad alaihi, Allah itu yang bisa disandari, yang dia itu punya keyakinan Allah yang bisa menyelesaikannya.
Qala Az-Zubaid Zabidi, iya. Qala Az-Zabidi rahimahullah. At-tawakkul, tawakul adalah as-siqatu bima indallahi ta'ala. Dia itu iktimad. Siqah di sini bermakna iktimad, yaitu menyandarkan dengan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Wal ya'su mimma fi aidinas. Kemudian dia ya'su yaitu qati'ur raja. Dia tidak terlalu berharap dengan apa yang ada di sisi manusia. Dia menyandarkan kepada Allah dan dia tidak terlalu berharap kepada apa yang ada pada diri manusia. Itu menurut Az-Zabidi. Kemudian qala Ibnu Utsaimin rahimahullah, at-tawakkul, tawakul adalah huwa sidqul i'timadi 'ala Allah azza wa jalla fi jalbi manafi wa daf'il madari ma'a fi'lil asbabi allati amarallahu biha. Kata Syekh Utsaimin, tawakul adalah penyandaran yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendapatkan manfaat dan mencegah madharat dengan melakukan sebab-sebab yang Allah perintahkan. Nah, dikomentari oleh beliau, wahada ta'rifun jayyidun jami'un. Ini adalah definisi yang baik, yang komprehensif. Jadi termasuk yang mampu mengumpulkan, membatasi sekaligus jami'. Kalau bahas definisi kan ada jami', ada mani'. Jami' berarti itu harus bisa mencakup apa yang ingin disampaikan. Mani' dia terbatasi, tidak bergesekan atau beririsan dengan definisi yang lain. Jadi maknanya itu ya sudah seperti itu. Iya. Nah, ini gambaran tentang definisi tawakul ini sebagai bekal pertemuan awal ini untuk memberikan pandangan secara umum bahwa nanti pembahasan kita akan berkisar masalah ini dan bagaimana konsekuensinya, termasuk juga ketika nanti kita melihat apakah benar ketika seorang itu mengatakan tawakul, apakah syarat-syaratnya itu sudah terpenuhi atau jangan-jangan dia cuma ya karena apatis saja sebenarnya dia mengatakan tawakul itu, karena banyak yang seperti itu. Jadi ingat tadi pembicaraan awal sebelum kita mulai tadi, sebelum kita baca kitab tadi kan, wah ini cocok ini untuk orang-orang yang mendalami psikologi, karena tema tawakul atau tawakal ini kan tema yang akrab sekali dengan permasalahan umat manusia. Salah pahamnya. Ya, begitu pula banyak yang salah memahaminya. Ya, itu yang kita baca pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, alhamdulillah, alamin. Ini tadi baru kita sampai kepada tahap membahas, mengetahui takrifnya, definisinya. Belum sampai kepada hakikatnya. Baru sampai kepada definisi secara bahasa maupun secara istilah. Kita melihat alangkah banyak kesalahpahaman yang terjadi selama ini di masyarakat kita, di kalangan muslimin. Sehingga alih-alih tawakal, padahal sebenarnya dia belum sampai kepada tawakal meskipun baru pada taraf definisi. Hakikat tawakal insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ridhai majelis kita ini dan Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang pada diri kita masing-masing ada tawakul ala Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.